Halo teman-teman, berjumpa dengan saya, Clara Heti Primasari. Kali ini dalam mata kuliah Logika Informatika. Kali ini saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengantar perkuliahan dan pendahuluan. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Clara Heti Primasari. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa memanggil saya Clara. Dan saya bisa teman-teman hubungi via email lewat alamat clara.heti@uaj.ac.id atau bisa WA ke saya ya di 085 735 031 448. Materi perkuliahan kita pada kuliah Logika Informatika ini antara lain untuk materi sebelum UTS ada pengantar logika, proposisi, aturan kata hubung kalimat, tautologi, kontradiksi, ekivalen, hukum-hukum logika, kuantor. Berikutnya, untuk materi setelah UTS ada peta Karnav, pembuktian langsung dan tak langsung, induksi matematika, teori himpunan, dan logika himpunan. Untuk bobot penilaian, tugas dan kuis saya hargai 30%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 35%, dan saya juga mencatat keaktifan kalian dalam bertanya atau menjawab pertanyaan dari saya. Nah, itu nanti akan jadi bonus, dan juga saya juga menghargai kehadiran kalian ya teman-teman. Semisal kalian hadir di setiap pertemuan pada perkuliahan ini, kalian akan mendapat bonus tambahan poin 3. Untuk aturan perkuliahan dan remedi, mengikuti aturan dari fakultas ya teman-teman. Kali ini kita akan masuk sedikit ke materinya ya. Yang pertama adalah logika atau penalaran. Kenapa kita harus belajar logika informatika? Kenapa kita harus belajar penalaran? Karena pertama, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan menghadapi masalah ya. Ada beberapa masalah ya, dan kita harus mengambil kesimpulan kemudian keputusan dari permasalahan tersebut. Nah, kemampuan menalar di sini kita perlukan untuk menarik kesimpulan ya teman-teman, kesimpulan dari beberapa kasus ya. Misalnya ada statement 1 misalnya, hari ini hujan. Kemudian statement kedua, jika hari ini hujan, Benny tidak masuk sekolah. Lalu kesimpulannya apa ya? Berarti kesimpulannya Benny tidak masuk sekolah ya karena hari ini hujan. Nah, jadi setelah dapat konklusi atau kesimpulan, ya kita bisa dapat keputusan ya. Jadi karena kondisi pertama tadi hari ini hujan, kemudian kalau hujan tidak sekolah, maka keputusan dari Benny yang diambil adalah Benny tidak masuk sekolah, gitu ya. Seperti itu. Itu hanya contoh ya teman-teman, bukan berarti ditiru ya. Kalau misalnya hujan kan kalian bisa pakai jas hujan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pengantar logika. Nah, logika atau penalaran merupakan pernyataan-pernyataan atau statements yang dapat bernilai benar atau salah dan menghasilkan kesimpulan dari pernyataan tersebut. Jadi nanti intinya di mata kuliah ini ya pasti ada statement, itu pasti akan ada nilainya ya, antara benar atau salah, dan tidak mungkin ada di antaranya ya. Jadi pasti benar atau salah ya. Nah, ini adalah penggambaran ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ada 2 statement misalnya tadi ya, hari ini hujan, Benny tidak masuk jika hujan. Nah,
kita tentukan betul salahnya ya, nanti true false-nya. Nah, nanti lalu kita menarik kesimpulan dari dua statement tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan belajar yang namanya tabel kebenaran, teman-teman. Nah, tentunya nanti yang semakin lama statement-statement yang ada di perkuliahan ini tidak sesederhana yang saya contohkan tadi gitu ya. Tentunya nanti ada rumusnya ya, karena kita nanti pakai gerbang logika, sehingga nilai benar atau salah tergantung dari operasi atau gerbang logika yang kita pakai tersebut gitu ya. Berikutnya logika simbolis. Penarikan kesimpulan menggunakan metode-metode matematika dengan bantuan simbol-simbol khusus atau notasi sehingga menghindarkan makna ganda dari bahasa sehari-hari. Nah, dalam logika informatika ini kita menggunakan logika biner ya teman-teman ya. Jadi benar disimbolkan dengan 1 dan salah disimbolkan dengan 0. Atau bisa saja benar dengan T atau true dan salah itu false. Nah, sebenarnya hubungannya kita belajar logika dan komputer ini apa sih teman-teman ya? Karena arsitektur sistem komputer itu tersusun atas rangkaian logika 0 dan 1 juga ya, yang kemudian dikombinasi dengan sejumlah gerbang logika. Nah, gerbang logika apa saja sih yang dimaksud? Di sini ada contoh-contoh gerbang logika ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal waktu SMA ya. Ada AND, ada OR, ada NOT, XOR, dan NOT AND ya. Untuk detail-detailnya akan kita pelajari pada minggu-minggu berikutnya ya. Nah, untuk komponen programnya nanti akan ada operasi if ya, atau jika, then, maka, else ya, dan lain-lain. Oke, kira-kira hanya itu saja materi untuk pertemuan pertama kali ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan bisa dilayangkan langsung ke saya ya. Terima kasih telah menonton video mata kuliah logika informatika yang pertama ini.